Jadi dalam perdagangan forex ini juga sama. Jadi kalian jangan salahkan, wow ini aplikasinya nggak bener nih. Kalau saya beli kenapa dia naik, kalau dia jual kenapa dia turun. Jangan seperti itu, karena pasar kita tidak tahu. Sekali lagi kita tidak tahu pasar naik atau turun. Yang beli itu sekarang satu lot apa 1000 lot, kita tidak tahu. Kalian jual terong di pasar, jualan cabai dan lain-lain, kalian tidak akan pernah tahu orang itu mampir ke warung kita atau tidak. Dia mau beli 1 kilo kah, 1 ton kah, kita tidak tahu. Biasa saja dia beli 1 kilo, sedikit kita berkurang dagangan, sedikit kita dapat untung. Tapi kita tidak tahu juga, ada satu orang beli 100 kilo langsung habis kita punya cabai, karena dia nggak cukup, dia habis beli sebelahnya. Kalau dia beli 1 truk, mungkin punya kalian habis, punya teman kalian habis, tetangga habis, sana habis. Seperti itulah perdagangan, sama aja. Dagang real dengan trade seperti ini sama saja, hanya dia bergerak sangat cepat karena melibatkan pedagang-pedagang di seluruh dunia. Jadi kalian berikan target kalian, rugi, profit, atau timing. Jika waktu kalian 1 jam ya, kalian hanya punya waktu 1 jam, selesaikan dalam 1 jam, plus minus saja, sedikit nggak apa-apa. Untung rugi cut, jangan ditunggu, karena itu tidak akan dapat apa-apa. Oke, mau bukti? Contoh, kalian lihat ini. Ya, sekarang hari Sabtu jam 9.46 pagi. Forex sudah tutup semua ya di forex trade, karena sudah masuk hari Sabtu. Semua session tutup, New York, Frankfurt, London, Tokyo, Sydney tutup. Kita hanya bisa berdagang di Senin sore, dia baru mulai buka kembali. Oke, tapi biasa kita akan belajar trade juga, tetapi kita lari ke kripto. Kebetulan di FBS ini ada yang kripto, ada yang forex. Ini adalah yang kripto ya, yang TED nih. Ini adalah yang kripto. Kripto ini buka 24 jam, sementara kalau standar itu Senin sampai Jumat waktu Indonesia Barat gitu ya. Jadi kalau kita mau di luar jam kerja ya, kita ada di menggunakan yang kripto ini. Oke, kita akan mencoba kripto sebagai pembelajaran kita hari ini. Oke, dalam 30 menit ke depan kita akan mencoba apakah kripto sama juga dengan forex. Sebenarnya saat perjalanan ini sama saja sebetulnya ya, karena kebetulan FBS menyediakan kripto dan di open selama 24 jam saja begitu. Tapi lihat spreadnya juga sangat tinggi. Spreadnya ya memang karena harganya ini, jadi spread di ini memang tinggi karena leverage-nya nggak begitu ini kayak forex ya. Jadi di spread dia yang tinggi. Tapi kalau di sini pengalaman kita paling fluktuatif nggak jauh-jauh adalah Bitcoin, ETH, dan juga beberapa BND. Tapi yang sering paling mudah adalah BTC dan ETH sih, karena itu paling fluktuatif dan paling jarang sepinya gitu. Spreadnya nggak lari amat. Ini sih M5 dengan spread sejauh ini, jarak seperti ini terlalu tinggi guys, apalagi buat scalping 30 menit kayaknya sulit, tapi nggak apa-apa, kita akan coba ya. Jadi ini ini spread guys. Spread itu adalah biasanya spread kalau di real akun itu dijadikan komisi. Jadi misalkan kita beli di sini $10, maka sebetulnya kita sudah membeli dengan harga $12. Itu adalah komisinya si
broker gitu ya. Jadi kita harga pasar $10 sama broker dijual $12 seperti itu kalau kita beli. Sebaliknya kalau kita sell, kita membeli di harga ini tapi pas kita dapat barangnya di harga ini. Nah itu sisanya, itulah harga broker. Dan harga broker itu berbeda-beda spreadnya, berbeda-beda. Kalau yang nyata banget pada saat kita menggunakan akun real. Kalau kita ini kan demo latihan nggak masalah gitu ya. Tapi kalau pak akun real itu akan terlihat banget ramai tidak pasarnya, brokernya bagus atau tidak, di situ terlihat banget lah gitu ya. Oke, kita akan coba aja, namanya juga latihan 30 menit ke depan, apakah bisa dapat atau tidak. Kenapa saya harus menunggu kita atur waktunya, karena trade itu menurut orang-orang gitu ya, jadi kalau kita sudah dapat target, selesaikan. Target itu artinya target, bisa target waktu, bisa target profit, bisa target kerugian. Artinya money management itu harus diatur, disesuaikan. Nah, kita harus mulai mencoba disiplin, bisa dari target, karena target itu akan sulit, nggak mesti sama. Contoh misalkan hari target $100, pasti tidak akan semudah malam nanti misalkan jam berapa, karena sessionnya tuh berbeda-beda. Jadi kalian kalau nggak bisa punya schedule waktu yang jelas, pastikan target time-nya 1 jam trading, trade, selesaikan, untung maupun rugi selesaikan. Jangan disimpan buat besok, jangan disimpan buat nanti, karena itu bisa saja bukannya untung, malah dia berbalik arah dan kita tidak bisa memantaunya. Tapi kalau kalian punya waktu, oke, nggak apa-apa, kalian tunggu sebentar, karena pada saat berbalik arah supaya kita tidak terlepas gitu ya, karena itu resiko tinggi guys, bisa menghabiskan uang Anda kalau disimpan. Apalagi kita kalau kalian seperti hari ini kita main scalping itu main trading gaya beresiko sangat tinggi. Jadi begitu fail, salah, dia akan gerakannya sudah akan menghabiskan aset Anda di sini. Saldo bisa akan habis dengan segera, bahkan dalam hitungan menit saja seandainya kalian salah. Apalagi kalau kalian sudah mencoba menggunakan di doubling gitu ya, karena kita trading biasanya scalping nggak akan jauh-jauh dari situ. Kalau kita sell kemudian dia malah naik, kita akan gandakan lagi. Nah itu begitu salah beberapa kali, kalau $10 ini cukup dengan penggandaan 3-5 kali selesai gitu ya. Jadi boleh kita menggandakan seperti itu, tapi punya saldo yang besar atau ketahanan yang besar. Kalau cuma $1.000 seperti ini, jangan digandakan karena itu berisiko. Tapi makanya saya di sini coba dengan cara-cara itu supaya kalian bisa melihat gambaran rugi, untung, habis atau bagaimana, supaya kalian bisa membaca juga. Nanti sambil dibaca kalian bisa nanti praktekkan sendiri. Oke, kenapa jadi panjang lebar, waktunya sudah 7 menit. Kita akan coba, karena ini trennya kan turun, pasti kita akan usahakan untuk walaupun nyangkut tadi arah sell gitu ya, karena gerakannya sedikit, kita nggak berani kita beli di arah naik ya, itu susah nanti recovery-nya. Sepertinya dia akan sell. Oke, sebelum itu seperti biasa teknik analisis kalian harus membaca. Percuma kalau kalian cuman oh ini naik kemudian beli, oh ini turun kemudian beli, itu kalian nanti akan bangkrut sebentar. Makanya saya akan terangkan, walaupun ini rumit-rumit membosankan, tapi itulah yang harus kalian pelajari jika kalian ingin coba belajar. Kalau melihat tren, pertama-tama kecilkan seperti ini, kemudian lihat trennya. Karena kita main scalping tidak usah yang tinggi-tinggi, dari layar aja sudah ketahuan bahwa dia itu turun.
Oke, berarti usahakan kita beli di posisi yang sell ya, posisi yang sell. Nah, ingat lompatan ini akan selalu ada guys, karena lompatan ini dari sini ke sini itu menghabiskan aset kita. Kalau kita salah mungkin menguntungkan, tapi kita biasanya kebanyakan karena kesalahan gitu ya, maka dia bisa sepanjang itu. Jadi dia itu masih ada lompatan, jadi harus ingat jangan ditahan terlalu lama. Memang dia turun dan dia akan naik, tetapi kan nyatanya tidak akan pernah sampai sini lagi. Mungkin someday, some point dia akan sampai ke titik sini lagi, cuman kita tidak tahu besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Kita tidak tahu. Itu yang kita tidak tahu. Walaupun ada oscillation lah, kalau di orang bilang ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun, seperti itu. Dan akan kembali titik center point, tetapi kan kita tidak bisa tahu kapan. Oke, jika kondisi seperti ini, karena trennya tadi sudah turun, ini sudah turun, ini sudah naik, ini sedang turun ya, arahnya juga trennya turun, masih tetap turun di M5, tapi karena sini ini lebih tinggi daripada yang ini, harusnya nanti dia turun harus lebih rendah dari yang ini dan yang ini, seperti itu guys. Nah, tetapi kan gerakannya sedikit. Nah, kita boleh membeli karena dia arahnya turun. Pada saat dia di atas seperti ini, kita kalau bisa buy. Kalau dia bisa naik ke atas ini dan bablas melewati sini, maka tren sudah akan berubah. Jika ini naik sampai sini, dia akan turun lagi sedikit, kemudian naik lagi segini, sudah kayak begini, maka tren sudah mulai naik kembali. Ingat buntut bawahnya, support ini support, nanti ada support lagi di sini, arah tarik garis ke atas berarti naik. Kalau sekarang ada support di sini dan di sini, dia masih arah turun. Oke, masih oke lah. Kita sambil nunggu sebetulnya, sambil menunggu dia turun, kita bisa evaluasi dengan M1 kan dia masih mencoba naik, tapi sebentar lagi dia turun karena dia sudah mencapai puncaknya. Kita akan targetnya ke bawah, kita perhatikan dia naiknya sampai mana, yaitu sampai resistan terdekat, misalkan ini. Kalau sudah ini dulu, kemudian ini dari ini dan ini. Jadi kalau dia masih kuat membobol ini, kemungkinan di sini. Masih kuat membobol ini, kemungkinan ini. Terus itu. Kenapa kemungkinan? Ya memang mungkin. Ini kan semuanya masa lalu. Masa depan ada di sini. Kita tidak bisa membaca masa depan. Hanya saja kita hanya bisa masa lalu itu lebih sering terulang, gitu ya. Lebih sering terulang, sama seperti kita jualan di pasar. Jadi hari Senin biasanya kok rame pagi-pagi jam 8, nah sampai jam 9. Besok hari Selasanya sepi. Nah, itu kita bisa ingat-ingat kembali di minggu kemarin, minggunya lagi. Nanti kan kita akan tahu, oh kok tumben ya hari Senin ini nggak rame, biasanya Senin pagi rame gitu ya. Kok nggak rame, kenapa? Nah, itu nanti kita lama-lama akan tahu dari pengalaman. Nah, di pasar juga begitu, di pasar umum. Kalau kalian jualan fisik lah, jualan bakso, jualan mie ayam, pasti kita akan membaca masa lalu kita. Oh iya ya, hari biasanya malam minggu paling ramai tuh jam sekian sampai sekian, kita tambahkan saja porsinya, atau kita harus buka lebih pagi jam sekian. Itu semua ada dari pengalaman. Sama juga dengan hal seperti ini, kita hanya bisa melihat masa lalu. Kalau makanya saya perbanyak ya jamnya, jam sekian, supaya nanti saya ingat kembali yang paling ramai itu jam berapa, yang menguntungkan jam berapa, yang tidak jam berapa. Dan itu hanya bisa kita tahu jika kita betul-betul sudah pengalaman dan sudah lama gitu ya. Sekarang saya juga belum tahu ramainya jam berapa, belum tahu lompatnya jam berapa, seperti itu.
Oke, maka apakah sudah kita layak membeli? Kalau kita tidak ada timing, jangan dipaksakan guys, karena kalau timingnya salah juga percuma gitu ya. Kita coba-coba masuk, kalian ingin lihat kita beli, tapi kemudian nanti kita rugi. Nah, ini timingnya. Oke, tadi sudah ada, tadi kan naik, kemudian ada lihat hijau, tapi sudah doji, sudah lebih panjang ekornya, dia udah mulai turun, tapi kan dia ada halangan di sini. Ini adalah halangan untuk yang merah tembus ke bawah sini. Biasa aja dari sini dia naik kembali kan, makanya percuma, karena timingnya sebenarnya nggak kurang bagus ini, karena ada yang ngeganjel di sana timingnya. Ini ada rintangan terdekatnya adalah yang dihalangi nanti yang merah guys, yang merah, karena kalau kita targetnya kan dia sell, makanya dia yang merah. Nah, yang keganjel-ganjel adalah yang garis merah ini, nanti keganjel dia di sini, nanti di sini, dia kan berurutan tuh, nanti di sini juga nih ganjel gitu. Nanti kalau udah turun yang merahnya udah bablas segini set gitu, oke, berarti ada space dari sini ke sini sedikit sekali sebetulnya, tapi targetnya nanti kalau bisa 12 sampai sini. Ini ada ganjalan juga 1, 2, jadi memang seperti itu. Jadi kalau ganjel dia akan mantul lagi ke atas. Nih kan itu ngeganjel, naik lagi ke atas, nggak kuat turun gitu ya. Jadi kalau tadi kita sell, sekarang posisinya lebih rugi. Nah kan ini siapa sih yang nahan? Yang nahan ini nih, ini tahan tuh, yang mendekati garis tuh, nahan. Ini juga nahan, ini juga nahan, yang kecil tuh. Nah tapi tahanan itu nggak akan segede tahanan yang seperti ini. Ini kan ekornya panjang, sumbunya panjang, itu nahannya berat. Tapi kalau kecil itu bisa, tapi tetap nahan, tapi dia akan set naik sedikit, naik sedikit. Kita tunggu, itu kan kita belum bisa sell ya. Kalau kita sell tadi juga nggak dapat. Dia tetap sedang mencoba break yang ini dulu nih, yang ini sama ini dua nih. Walaupun dia kecil, tapi kenyataannya ya nggak kuat lah ya. Nah karena naik dan turunnya ini itu kan tergantung seller ataupun buyer. Sebetulnya di antrian itu ada yang antri di harga ini, di harga ini, di harga ini, harga ini, harga ini, harga ini. Udah banyak antrian. Di antrian itu maksudnya kita bisa membeli. Pada saat dia menyentuh kita akan membeli. Pada saat menyentuh saya akan menjual. Pada sampai ini. Nah, tapi kan bagaimana orang harganya akan naik segini. Kalau tidak ada yang membeli hari ini gitu, detik ini gitu, saya belum beli, berarti saya belum bisa menggerakkan harga gitu. Tapi kalau saya beli, set misalkan, sekarang saya sell ke bawah, saya kan berarti menggerakkan menggerakkan harga turun. Saya jual di harga sell di harga ini. Saya sell untuk mendapatkan di harga ini kan, tapi ternyata dapatnya kan harga ini gitu. Makanya dia akan turun dulu sebentar, set turun, baru dia turunnya turun ke bawah karena ngomongin sales ya. Di sini akan naik dan juga kemudian dia turun kalau lotnya sedikit. Tapi kalau di area sini lotnya banyak, saya beli setengah lot ya nggak ngaruh lah gitu. Kalau saya belinya banyak, mega buyer ya pasti langsung mempengaruhi harga gitu. Tapi itu mereka lah para miliarder. Kitanya krocok-krocok gini hanya terbawa arus saja, seolah-olah kita beli. Kenapa?
Tiba-tiba dia malah turun kayak yang hindarin kita gitu. Bukan hindarin kita, memang yang punya pemikiran beli hari ini kan bukan hanya kita, ada di seluruh dunia guys. Kita sedang berbareng-bareng dengan ribuan orang lain gitu ya. Ini sekarang volumenya ada 600 lot di 5 menit kita di sini. Nah, sementara kita ada yang beli 0,1 lot, ada yang beli 0,5 lot, ada yang beli, itu kan kita sedang bergerak bersama-sama. Artinya sedang ada di situ. Selagi dia bergerak seperti ini ada banyak orang di seluruh dunia sedang berdagang seperti itu guys. Makanya dia bergerak naik dan turun. Kita tidak tahu jumlahnya berapa karena harganya akan mahal ya. Ini apalagi BTC, kita paling beli berapa? Jadi satu koinnya kan 20 jutaan. Ya kan 1486. 20 jutaan. Oke, ternyata aduh berat guys yang ini ETH ya. Cuma naik turun di situ aja. Kita coba lihat ke ini ya. Tadi analisa kan sudah seperti itu, kalian sudah tahu lah cara menganalisa. Ternyata BTC juga sama. Apalagi BNB lebih kurang saja sih guys, sama saja ya, lebih pelan malah. Kayaknya buat scalping nggak beres nih, nggak dapet guys soalnya. Nah ini kan pesan mau naiknya ada, tapi kalau di sini kayaknya udah bisa buy belum ya, tapi nggak bisa karena turunnya. Kalau kita lihat record tadi, kita kembali ke omong masa lalu, ini kan 5 menit, ini tadi cuman sampai sini, ini tadi cuma sampai sini, ini sampai sini. Nah mungkin ya kita akan nunggu 5 menit ke depan, 30 menit ke depan itu ini akan turun ke bawah sini ya. Kalau yang hijau, padahal kalau ngeliat yang hijau paling ke sini, yang hijau nih. Nah kalau ngeliat yang hijau ini, kalau ngeliat masa lalunya gitu, paling dia akan sampai sini. Berarti yang merah hanya sampai sini. Sementara kalau kita sell, dia di sini cuman ya 0, gitu ya. Jadi mungkin kita nggak bisa, kecuali duit kita sangat besar gitu. Kayaknya nggak bisa ada pergerakan, bahkan nggak bisa ada penjualan kali guys hari ini ya. Kita coba obrolin analisis dulu. Tadinya kalau dia sampai sini, kemudian dia turun sampai sini, kan lumayan guys. Kita beli sell di sini yang merah ya, karena kita kan harganya harga ini, tapi yang kita beli kan harga ini. Kemudian dia turun sampai sini warna hijaunya, yang merahnya paling enggak sampai sini, kan lumayan dari sini ke sini ya, beberapa dolar dapat lah gitu. Tapi kalau gerakan seperti ini sudah sangat mustahil kita dapatkan profit, pasti akan sangat sulit. Jadi untuk hari Sabtu ini jam 10, walaupun gerakannya seperti ini, tetapi tidak memungkinkan kita untuk lakukan scalping. Lihat spreadnya seperti ini guys. Ini Dogecoin yang sepi. Ini kan terlalu tinggi, dari sini sampai sini. Ini spread guys. Pengaruhnya apa ya? Pengaruh karena pada saat katakanlah kita mau buy, kita sudah hitung analisis, barang ada di sini, dia kemungkinan naik akan sampai sini atau sampai sini misalkan. Kita harapkan seperti itu ya. Kita beli, karena kita beli kan ini sebetulnya, memang beli itu yang ini, yang hijau itu. Kan nanti kalau naik sampai segini kan saya dapat untung, sampai di sini saya dapat untung. Betul kalau misalkan nggak ada komisi.
Masalahnya broker itu harga pasar adalah ini, nanti pada saat kita beli yang kita dapatkan adalah di harga ini gitu. Ini harga pasar, kita dikasih tahu harga pasarnya, ini bandrol pedagangnya. Oke, pokoknya kalau kita beli naik, ini adalah bandrol ini harga pasar, harga umum lah, kita tahu, ini semua orang tahu harga umum sekarang adalah 0,063376. Nah, tapi tiap broker nanti berbeda, dia akan masang bandrol di tempat berbeda. Ada yang di sini, ada yang di bawah, ada yang sini, ada yang no sprit segini, ada yang tanpa sprit ada, tetapi nanti komisinya akan langsung dipotong dari saldo kita gitu ya, lebih tinggi dari sprit seperti ini gitu ya. Nah, karena kalau kerugian kita nggak nanggung, tapi kalau keuntungan kita berbagi. Itu kalau kita zero sprit. Nah, itu kan rugi. Contoh misalkan kita paksakan kita beli di sini set gitu, beli, sementara harga yang kita dapatkan kan di sini. Dia yang warna ini naik segini pun kita belum dapat gitu. Kecuali ini warna hijau ini betul-betul naik setinggi ini. Yang merah ini kan udah setinggi ini. Sudah mementok, sudah tidak mungkin bisa ke atas lagi. Selisih di sini sampai segini ya paling kalau duitnya dikit $0,5. Itu kan. Makanya sprit itu menjadi penting. Jadi penting ya. Kita lihat contoh yang lain. Lebih sama tuh ya, lebih sama. Ada ini Cardano lebih jauh lagi guys. Dari sini kita beli harga pasar, ini bandrolnya. Harganya harganya broker. Kalau kita mau beli ke bawah, karena dia trennya turun, berarti kita akan beli ke bawah nih. Ini adalah harga pasar. Harga semua orang tahu, oh ini pasarnya sekian. Ini adalah bandrol dari broker itu sendiri. Artinya pada saat kita beli di harga ini, kita dapat harga segini. Dapat untung jika yang merah-merah ini di atas garis ini. Nanti kan jauh sekali spreadnya di sini sampai sini. Wow, itu mah kejadian luar biasa guys, jarang terjadi. Oke, tetap ya, itu pengetahuan seperti itu kalian harus perlu tahu. Aduh, rupanya masih seperti ini guys. Waktunya sudah 26 menit, rasanya kita tidak bisa berdagang lah hari ini. Itu sebagai pengetahuan saja tentang bagaimana menganalisa kripto ini. Kita seperti ini untuk ETH dan pokoknya untuk kripto ya hari ini ya, karena hari Sabtu Minggu kan hanya ada kripto saja. Forex nanti nunggu hari Senin. Di sini Senin sore baru buka. Oh, Tokyo bisa Senin pagi. Tokyo sama Sydney bisa Senin. Tapi kalau New York kepengen yang agak rame-rame kan memang New York. Itu nunggu Senin sore. Setiap Senin sore. Ya, rasanya sudah 26 menit dan kita tidak bisa lagi membeli. Karena kalau kita beli, kita tidak akan dapat apa-apa guys kalau kita paksakan, ya kan? Karena dia dari tadi kan hanya bergerak di situ-situ saja. Dia cuma sampai sini, sampai sini. Kalaupun tadi beli, ya sudah, nggak akan kemana-mana gitu. Oke? Nah, itu adalah cara dimana kalau kita gagal, kita tidak ada timing, kita tidak ada kesempatan, ya jangan beli guys. Kalian beli itu kan karena ada maksud bisa kita jual lagi. Kita akan beli di sini. Kita akan beli di sini, kemudian saya mau jual di sini. Karena kita trennya turun kan, berarti kan kamu beli di sini.
jualnya kapan, targetnya sekarang, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kalau mau tahun depan, misalkan nih karena dia turun, contoh ya boleh-boleh saja beli di sini, tapi uang kalian harus tahan di sini, harus tahan. Kalau tiba-tiba dia melonjak misalkan misalkan seperti itu, sementara kalian tidak tahu, emang kita mau melototin terus setiap hari begini kan tidak. Jadi berikan target kalian, rugi, profit, atau timing. Jika waktu kalian 1 jam ya, kalian hanya punya waktu 1 jam, selesaikan dalam 1 jam, plus minus saja sedikit nggak apa-apa. Untung rugi cut, jangan ditunggu karena itu tidak akan dapat apa-apa. Oke, mau bukti contoh, kalian lihat ini, lihat ini adalah NAS, kerugian 1,3 juta dolar guys, 1,3 juta atau sekitar 20 miliar rupiah. Nih kerugian satu ininya rugi 1 miliar nih, 1 miliar lebih nih. Kenapa? Karena begitu salah kita biarkan. Kalau kita lihat seperti ini, oke nggak apa-apa karena kita analisis, kita nggak berdagang ya. Saya akan tambahkan waktu nggak apa-apa biar kalian tahu saja. Contoh di sini yang paling tinggi ininya, saya beli di 50 di jam 21 buy ya, berarti beli naik tanggal 26 jam 21, tanggal 26 mana 26, sorry pakai ketinggian ya. Oke, tanggal 26 24 26 25 26 jam 21. Oh di sini di ujung ya, kita gedein dulu. Oke, jam 21 di sini ya. Nih di garis sini saya beli. Saya beli di garis ini karena kita berharap dia sudah turun terlalu banyak, dia naik kan seperti itu. Tapi itu berharap, sebenarnya ini salah. Karena apa? Karena di H4 aja dia tidak punya ganjelan sama sekali guys, tidak punya, karena dia turun ya, dia tidak punya support pisan. Support mana yang mau dilawan? Ada support tapi untuk 27 Juli jauh sekali gitu. Nih dia menyentuh pada level ini, itu adalah tanggal ini nih, segini nih, 28 bulan 7 ya kan, sebulan yang lalu. Itu adalah ganjalan untuk dia ke bawah, makanya dia nggak punya ganjalan sama sekali. Tapi saya buy. Kenapa saya buy bukannya sell aja gitu? Kalaupun dia nanti terbang naik seperti yang ini, kita beli sell gitu kan, tiba-tiba naik, toh dia juga akan terjun lagi gitu. Karena memang sekarang trennya sedang ke bawah. Itu tren sedang ke bawah. Tren itu kapan putusnya belum tahu, tidak tahu, kecuali sampai ke break. Kalau ngelihat H4 kapan dia mau nge-break, wong dia kan sampai sini, kita lihat D1 ini trennya turun. Kalau ngelihat daily ini kan sedang turun, ini udah turun, sempat nge-break katanya
tapi kan belum break ke sini, sudah turun lagi. Ya ini paling enggak akan sampai sini nih, nggak sampai situ. Dia harus sampai situ dulu, dia akan turun ke sini. Ya kan harus lebih bawah daripada ini kan, berarti kemudian di sini dia naik lagi seperti ini, dia turun lagi gitu. Nah dia hanya akan breakout akan berubah tren jadi naik jika seperti ini kan naik, ini naik, kemudian ketemu gunung puncaknya di atas sana, di sini, kemudian dia turun. Nah dia akan naik lagi jika yang ini tadi ini diterusin naik terus melampaui gunung ini. Dia akan turun lagi, naik lagi terus ke sana melampaui gunung yang ini tadi. Paling tidak ada 2-3 gunung melampaui gunung yang ini, baru dia akan berubah tren harian. Tapi harian itu artinya kalau kita jualan bulanan dan tahunan. Karena kita mainnya pemain kecil, uangnya kecil, kita main M30, ya mainkan di puncak-puncak yang kecil-kecil seperti ini kan, puncak-puncak kecil. Nah puncak kecil ini kan bisa berubah setiap saat seperti itu. Ini jika kemarin saya tidak tahan di sini misalkan, walaupun saya tidak punya memang tidak punya indikator apapun di sini, tidak ada. Kalau misalkan ada kayak biasanya kita misalkan kita di sini kita beli di sini mau naik tapi dia turun, berarti kan kita ada ganjalan di sini gitu ya. Kita tahu lah ada support, ada resisten, kita menggunakan support resisten. Kemudian ini dia turun sampai seberapa turunnya kan, dia akan sampai ini yang sini kan, baru dia akan naik lagi sedikit, dia akan turun lagi. Ini turun, harusnya tadi berharap sampai sini, ternyata dia 14 itu. Nah di sini udah free, sudah free down, dia udah terjun bebas lah gitu. Nah untuk dia naik lagi tergantung pasar, apakah orang membeli, apakah ada orang jual, tapi tergantung pasar. Biasanya kalau udah down begini ya orang ngantri di tingkat bawah nih, ngantri di sini orang 1 lot, setengah lot, 2000 lot di harga bawah di sini. Nah kan tinggal ini bergerak aja, bergerak ke bawah. Kalau ada sell ya dia akan turun, makin banyak yang-sell turun. Tapi kalau nggak ada orang baru ya nggak akan kemana-mana, dia berhenti aja udah di situ. Nah tuh begitu ya. Makanya tidak boleh ditahan, berikan target waktu setengah jam, 1 jam, 2 jam, rugi, untung, out. Oke, disiplinkan itu. Bagaimana cara recovery-nya? Someday nanti kita akan ketemu jamnya jam berapa, harinya hari apa, kapan, itu nanti akan ketemu. Mudah sekali untuk kalian recovery, hanya dengan gampang sekali ya, dikit aja profit gitu ya. Nanti akan ada waktu yang mudah sekali, kapan tidak bisa dipastikan. Sama kalian jualan bakso di pinggir jalan, kita tidak tahu kapan ada tamu yang datang bawa rombongan, tidak tahu kan. Kapan kalian nebak? Hari ini tiba-tiba ada acara konvoi Vespa yang ribuan orang berhenti di depan toko kalian, kemudian ada yang borong di situ, makan di situ, bar di situ. Nah, jadi dalam perdagangan forex ini juga sama. Jadi kalian jangan salahkan, ini aplikasinya nggak bener nih, kalau saya beli kenapa dia naik, kalau dia jual kenapa dia turun. Jangan seperti itu, karena pasar kita tidak tahu. Sekali lagi, kita tidak tahu pasar naik atau turun. Yang beli itu sekarang 1 lot apa 1000 lot, kita tidak tahu.
Kalian jual terong di pasar, jualan cabai dan lain-lain, kalian tidak akan pernah tahu orang itu mampir ke warung kita atau tidak. Dia membeli 1 kilo kah, 1 ton kah, kita tidak tahu. Biasa saja dia beli 1 kilo, sedikit kita berkurang dagangan, sedikit kita dapat untung. Tapi kita tidak tahu juga ada satu orang beli 100 kilo, langsung habis kita punya cabai. Karena dia nggak cukup, dia habis beli sebelahnya. Kalau dia beli 1 truk, mungkin punya kalian habis, punya teman kalian habis, tetangga habis, sana habis. Seperti itulah perdagangan, sama aja. Dagang real dengan trade seperti ini sama saja, hanya dia bergerak sangat cepat karena melibatkan pedagang-pedagang di seluruh dunia. Jadi kalian pahami pasar tradisional dulu. Hanya saja pasar fisik kalian itu adalah slow motionnya, slow mo. Ada yang beli 1 kilo, tawar menawar, lepas. Ada yang datang nggak mau, pergi. Ada yang beli 1, ada yang beli 2, ada yang beli 10. Kapan, di mana, kita pun tidak tahu. Jadi itu adalah masa depan. Kita tidak bisa menebaknya. Kita hanya melihat masa lalu. Kemungkinan kemarin seperti ini. Tapi kita tidak tahu apakah ada hari ini rombongan datang mampir ke warung kita. Jadi pastikan kalian pahami itu. Oke, dan hanya itu yang menggerakkan pasar, tidak ada yang lain. Oke, sudah 40 menit, jadi melebar-lebar. Ternyata hari ini tidak ada perdagangan. Cuman mudah-mudahan kalian bisa ambil manfaatnya di situ. Ya. Terima kasih dan bye-bye.